Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah terapi nutrisi medikal ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang diet planning. Nutrisi atau dikenal ilmu gizi merupakan the study of the dietary requirement that are necessary to maintain good health, di mana artinya itu adalah suatu studi tentang persyaratan diet yang diperlukan untuk menjaga kesehatan. Nutrisi atau dikenal juga dengan zat gizi merupakan zat yang dibutuhkan tubuh manusia untuk mempertahankan kesehatan. Sedangkan diet itu merupakan pengaturan jumlah dan zat makanan agar tetap sehat atau pembatasan makanan. Konsep energi sama dengan keseimbangan energi, di mana asupan energi seimbang dengan keluaran energi. Saat ini, para ahli gizi internasional baru menyepakati cara diet terbaik adalah dengan gizi seimbang. Jumlah energi yang masuk melalui makanan harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh setiap hari harus mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral sesuai porsi masing-masing untuk memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan fungsinya di dalam tubuh. Pemilihan bahan makanan juga dianjurkan bervariasi sehingga tidak membosankan dan saling melengkapi kandungan zat gizi yang kurang dari bahan makanan yang lain. Kebutuhan kalori dan zat gizi setiap orang harus disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, berat badan, aktivitas fisik yang dijalankan, tingkat stres, dan penyakit yang diderita. Pada prinsipnya, total kebutuhan energi pada individu dalam keadaan keseimbangan metabolik sama dan kebutuhan energi expenditure yang digunakan untuk metabolisme basal, aktivitas fisik, thermic effect of food, dan faktor stres. Energi dari bahan makanan seperti karbohidrat menghasilkan panas 4,1 kilokalori per gram, lemak 9,3 kilokalori per gram, protein 4,1 kilokalori per gram, dan alkohol 7,1 kilokalori per gram. Kilokalori adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 liter air sebanyak 1 derajat Celcius. 1 kilokalori sama dengan 1 kalori. Total penggunaan energi atau total energy expenditure meliputi 3 komponen, yaitu laju metabolik dasar atau basal metabolic rate, 2. Diet-induced thermogenesis atau specific dynamic action, 3. Activity energy cost. Laju metabolik basal adalah energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi fisiologis normal pada saat istirahat. BMR sama dengan kilokalori energi yang digunakan per meter persegi permukaan tubuh per jam. Fungsi fisiologis normal tersebut meliputi lingkungan kimia internal tubuh, yaitu gradien konsentrasi ion antara intrasel dan ekstrasel, 2. Aktivitas elektrokimia sistem saraf, 3. Aktivitas elektromekanik sistem sirkulasi, 4. Pengaturan suhu. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolic rate. 1. Makanan atau diet. Makanan kaya protein akan lebih meningkatkan BMR daripada makanan kaya lipid atau kaya karbohidrat. Hal ini mungkin terjadi karena deaminasi asam amino terjadi relatif cepat. 2. Efek hormon tiroid. Hormon tiroid meningkatkan konsumsi oksigen, sintesis protein, dan degradasi yang merupakan aktivitas termogenesis. BMR meningkat pada hipertiroid dan menurun pada hipotiroid. 3.
Aktivitas saraf simpatis. Aktivitas saraf simpatis meningkatkan sekresi katekolamin yang akan meningkatkan PMR. Pemberian agonis simpatis beta juga meningkatkan PMR. Sistem saraf simpatis secara langsung melalui nervus vagus ke hati mengaktifasi pembentukan glukosa dari glikogen, sehingga aktivitas saraf simpatis meningkatkan PMR. 4. Latihan atau tingkat aktivitas fisik. Aktivitas fisik dan kontraksi otot meningkatkan PMR karena membutuhkan kalori ekstra dari makanan. 5. Jenis kelamin atau gender. PMR laki-laki dewasa 1 kilokalori per jam per kilogram berat badan. Wanita dewasa 0,9 kilokalori per jam kilogram berat badan, dan pada wanita persen jaringan adiposa lebih besar dari massa otot. 6. Umur. PMR menurun seiring dengan penambahan umur. PMR anak lebih besar dari dewasa karena anak memerlukan lebih banyak energi selama masa pertumbuhan. Wanita hamil dan menyusui juga memiliki PMR yang lebih tinggi. 7. Massa otot tanpa jaringan lemak. Orang yang berotot memiliki PMR lebih tinggi dari orang yang gemuk. 8. Demam meningkatkan PMR. Diet-induced thermogenesis adalah energi yang digunakan untuk metabolisme makanan yang menghasilkan panas. Setelah seseorang makan makanan campuran, penggunaan energi meningkat selama 6 jam. Hal ini mungkin digunakan untuk melakukan pencernaan makanan, absorpsi, dan penyimpanan makronutrien. Diet-induced thermogenesis berkisar antara 8% sampai 15% dari TEE pada individu yang aktivitasnya sedang. Dari makanan yang kita konsumsi, DET lemak 2% sampai 4%, karbohidrat 4% sampai 7%, dan protein 18% sampai 25%. Istilah yang dipakai bagi angka kecukupan gizi berbeda-beda antar negara. Indonesia menggunakan istilah angka kecukupan gizi. Filipina menggunakan istilah Recommended Energy and Nutrient Index. Di Amerika Serikat, mulai tahun 1997 menggunakan istilah Dietary Reference Index atau disingkat DRI. DRI Amerika telah menjadi Recommendation Dietary Allowance yang ditetapkan oleh United States the Food and Nutrition Board atau disingkat FNMP dari Institute of Medicine (IOM). Dietary Reference Index terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Kecukupan gizi rata-rata, 2. Konsumsi gizi yang dianjurkan, 3. Kecukupan asupan gizi, 4. Batasan atas yang diperbolehkan. Kecukupan asupan gizi adalah angka yang menggambarkan kecukupan gizi berdasarkan asupan gizi orang yang sehat. Kecukupan asupan gizi ini digunakan bila belum cukup kajian kecukupan zat gizi tertentu pada populasi tertentu. Lalu ada kecukupan gizi rata-rata atau disingkat EAR, adalah rata-rata kecukupan zat gizi yang diperoleh dari nilai rata-rata kecukupan gizi berdasarkan hasil penelitian terhadap sejumlah orang yang dianggap sehat. Rata-rata kecukupan zat gizi ini bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mencukupi kecukupan 50% populasi sehat. Kecukupan gizi rata-rata atau disingkat RDA adalah angka kecukupan gizi yang bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan memenuhi kecukupan gizi 97% hingga 98% populasi sehat. Batas atas yang diperbolehkan adalah atau disingkat EAR
merupakan rata-rata kecukupan zat gizi yang diperoleh dari nilai rata-rata kecukupan gizi berdasarkan hasil penelitian terhadap sejumlah orang yang dianggap sehat. Rata-rata kecukupan zat gizi ini bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mencukupi kecukupan 50% populasi sehat. Diet planning memiliki 6 prinsip: adequacy, balance, calorie control, nutrient density, moderation, variety. Kecukupan berarti bahwa makanan harus menyediakan energi yang cukup dan cukup dari semua nutrisi yang dibutuhkan oleh orang sehat. Keseimbangan seni berarti menggunakan cukup, tetapi tidak terlalu banyak dari setiap jenis makanan saat merencanakan diet. Kalori kontrol adalah memanajemen asupan energi makanan. Jadi sangat penting untuk merancang diet seimbang yang memadai tanpa makan berlebihan. Untuk tujuan ini, aturan dasarnya adalah memilih makanan dan kepadatan nutrisi. Kepadatan nutrisi itu adalah ukuran nutrisi yang disediakan makanan relatif terhadap energi yang disediakan. Kepadatan nutrisi meningkatkan kecukupan dan kontrol kalori. Semakin banyak nutrisi dan semakin sedikit kalori, semakin tinggi pula kepadatan nutrisi makanan. Pilih makanan yang memasok nutrisi paling banyak tetapi sedikit energi makanan. Moderasi adalah kunci perencanaan diet yang baik dan berarti menyediakan cukup tetapi tidak terlalu banyak nutrisi. Kontribusi moderasi terhadap kecukupan, keseimbangan, dan kontrol kalori. Meskipun makanan yang kaya akan gula lemak memberikan kenikmatan dan energi yang lebih besar, tetapi ini memberikan nutrisi yang relatif sedikit. Jadi, makanlah sedikit makanan yang kaya akan lemak dan gula dan pilih makanan yang rendah lemak dan gula. Lalu variasi, berarti makanan berbagai pilihan makanan di dalam dan di antara kelompok makanan utama. Diet mungkin memiliki semua nutrisi, tetapi masih kurang variasi. Jika seseorang makan makanan yang sama hari demi hari, satu dapat memilih di antara berbagai buah-buahan, sayuran, daging, unggas, telur, hidangan ikan, hingga berbagai kreasi. Pilih makanan dari masing-masing kelompok makanan setiap hari dengan beragam pilihan dalam setiap kelompok. Contoh dietary guidelines dari Amerika. Pertama, konsumsi nutrisi yang cukup dalam kebutuhan kalori. Kedua, menjaga berat badan sehat. Ketiga, terlibat dalam aktivitas fisik. Keempat, makan makanan sehat. 5. Kurangi lemak jenuh dan lemak trans. Keenam, pilihlah buah-buahan yang kaya serat, sayuran, dan biji-bijian. Ketujuh, kurangi natrium dan konsumsi makanan kaya kalium. Kedelapan, konsumsi alkohol dalam jumlah sedang. Dan 9, jaga agar makanan tetap aman. Ini merupakan piramida prinsip pedoman gizi seimbang USA, di mana orange itu menunjukkan biji-bijian yang dikonsumsi setiap harinya, lalu warna hijau itu sayuran yang dikonsumsi setiap harinya, lalu warna merah itu buah-buahan yang dikonsumsi setiap harinya, yang berwarna kuning itu adalah oils atau minyak, lalu yang berwarna biru itu ada susu, dan yang berwarna ungu itu daging dan kacang yang dikonsumsi setiap harinya. Ini merupakan pilihan makanan dari Asian food, Mediterranean food, dan Mexican food, di mana ada contoh biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, dan susu. Selanjutnya ada referensi
daily intakes atau referensi asupan harian yang sudah ada di tubuh, di mana terdiri dari nutrien, ada vitamin A, vitamin C, tiamin, dan lain-lain. Lalu untuk komponen makanan lain seperti fat, saturated fat, kolesterol, karbohidrat, dan lain-lain. Untuk Indonesia memiliki pedoman gizi seimbang, memiliki 4 pilar, yaitu pilar pertama, makan makanan yang beragam. Pilar kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Pilar ketiga, melakukan aktivitas fisik secara teratur. Pilar keempat, memantau dan mempertahankan berat badan normal. Adapun gizi seimbang untuk berbagai kelompok, yaitu untuk ibu hamil dan ibu menyusui, untuk bayi 0-6 bulan, untuk anak 6-24 bulan, untuk anak usia 2-5 tahun, untuk anak 6-9 tahun, untuk remaja 10-19 tahun, untuk dewasa, untuk usia lanjut. Lalu ada slogan, di mana slogan merupakan susunan beberapa kata menjadi suatu frasa yang singkat, mempunyai makna, mudah diungkapkan dan dipahami. Sedangkan slogan gizi merupakan slogan yang mengandung makna tujuan jangka panjang atau visi perbaikan atau pembangunan gizi, di mana slogan gizi seimbang Indonesia adalah gizi seimbang bangsa sehat berprestasi. Sedangkan untuk slogan USA adalah one size does not fit for all, yang artinya tidak ada suatu pedoman gizi untuk hidup sehat, hanya satu macam dan cocok untuk semua usia. Ini adalah visual dari tumpang gizi seimbang, di mana visual itu sendiri merupakan bentuk atau gambar yang bila di mancanegara disebut panduan pangan atau food guide. Ada yang berbentuk piramida, bentuk pagoda, bentuk gasing, dan lain sebagainya, sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masing-masing negara. Ada 2 visual gizi seimbang Indonesia, yaitu tumpang gizi seimbang dan piring makanku porsi sekali makan. Nah, tumpang gizi seimbang dimaksudkan sebagai gambaran dan penjelasan sederhana tentang panduan porsi, makanan dan minuman, serta aktivitas fisik sehari-hari, termasuk cuci tangan sebelum dan sesudah makan, serta memantau berat badan. Dalam tumpang gizi seimbang ada 4 lapis berurutan dari bawah ke atas, dan semakin atas semakin kecil. Lalu untuk piring makanku sajian sekali makan dimaksudkan sebagai panduan yang ditunjukkan sajian makanan dan minuman pada setiap kali makan. Nah, visual piring makanku ini menggambarkan anjuran makan sehat, 50% sayur dan buah, 50% makanan pokok dan lauk pauk. Piring makanku menganjurkan makan bahwa porsi sayuran harus lebih banyak dari porsi buah, dan porsi makanan pokok lebih banyak dari porsi lauk pauk. Piring makanku juga menganjurkan perlu minum setiap kali makan, bisa sebelum, ketika, atau setelah makan. Label makanan. Pada gambar ini, kita melihat bahwa ada 6 bagian penting dari label nutrisi pada kemasan makanan. Nomor 1-4 dan nomor 6 mengandung informasi spesifik yang bervariasi untuk setiap makanan. Bagian paling bawah atau nomor 5 mengandung catatan kaki dengan asupan harian daily value untuk makanan 2000 dan 2500 kalori. Catatan kaki ini menyediakan informasi asupan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi penting seperti lemak, sodium, dan serat. Catatan kaki biasanya ditemukan hanya di bagian kemasan besar dan tidak bervariasi antar produk. Bagian pertama yaitu ada serving size atau ukuran saji.
di mana serving size atau ukuran saji pada kemasan makanan mempengaruhi jumlah kalori dan nutrisi yang tercantum dalam label makanan. Lalu bagian 2, kalori. Kalori memberi informasi tentang banyaknya energi yang diperoleh dari makanan ini. Lalu bagian 3 dan 4 merupakan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Bagian ketiga ini adalah batasi nutrisi ini, yang berwarna kuning. Lalu yang bagian 4, yang berwarna biru itu adalah penuhi nutrisi ini. Bila mengonsumsi terlalu banyak lemak atau lemak jenuh, lemak trans, kolesterol, sodium, akan meningkatkan sejumlah penyakit kritis seperti serangan jantung, kanker, atau tekanan darah tinggi. Adapun banyak orang yang tidak memenuhi kebutuhan serat, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan besi di dalam makanan mereka. Banyak manfaat kesehatan yang didapat jika kita mengonsumsi nutrisi ini. Sebagai contoh, cukup kalsium akan mengurangi resiko osteoporosis. Mengonsumsi makanan yang banyak serat akan meningkatkan fungsi usus. Dengan mengonsumsi makanan seperti buah, sayur, dan produksi gandum yang mengandung serat, sebagian adalah serat larut dan rendah lemak, tak jenuh, serta rendah kolesterol. Kita akan menurunkan resiko penyakit jantung. Lalu ada bagian 5 tentang footnote atau catatan kaki pada bagian bawah label. Nah, informasi ini akan sama dari produk ke produk karena merupakan asupan kalori yang disarankan. Lalu bagian 6, portion daily value. Ini dibuat berdasarkan rekomendasi daily value untuk nutrisi penting yang dibutuhkan, tetapi didasarkan pada 2000 kalori asupan, bukan 2500 kalori asupan. Nah, untuk 5% atau kurang daily value adalah rendah untuk semua nutrisi, seperti saturated fat, kolesterol, sodium, serat, kalsium, vitamin, dan lain-lain. Dan untuk 20% atau lebih dari daily value adalah tinggi untuk semua nutrisi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penulisan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.